Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di tugas mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak di modul sequence diagram aplikasi restoran kelompok 9. Di sini ada saya sendiri sebagai ketua, Rifki Febriansyah Sulaiman, NIM 3411191056. Oke. Saya Ridwan Pauji dengan NIM 3411191044. Dan saya Rizky Ramadan Kustiana Putra dengan NIM 3411191047. Dan saya Apregi Yoga dengan NIM 3411181084. Baik. Di sini ada 4 orang dan 1 orangnya ada izin yang bernama Bagas. Oke. Dan di sini akan 2 di bab 1 ini, create menu, dan yang kedua akan dijelaskan oleh Ridwan Fauzi. Oke, silakan. Oke, masuk bab 1 yang sequence diagram. Yang pertama adalah create menu. Pertama aktornya adalah inventory manager. Inventory manager akan membuat lalu dikirim ke sistem. Jika tidak langsung batal kembali kepada aktornya. Lalu inventory manajernya akan melakukan input data, lalu menyimpannya ke dalam database. Jika ya, maka akan kembali ke sistem dan akan muncul di aktor. Di pada deskripsinya, pada inventory manager memasuki sistem create menu pada software. Kedua, pada sistem menampilkan atau output menu create pada software. 3, pada inventory manager menginputkan data ke database. 4, pada data akan menyimpan di dalam database. 5, pada sistem akan menampilkan informasi bahwa data telah tersimpan. Selanjutnya adalah sequence delete menu. Aktornya yaitu inventory manager akan melakukan delete, terkirim ke sistem, lalu kembali ke aktor, ke inventory manager, lalu akan memilih opsi delete. Jika ya, maka langsung akan menyimpan ke database, lalu akan mengembalikannya ke sistem, dan mengembalikan lagi ke inventory manager. Deskripsinya, 1, pada inventory manager masuk ke sistem menu delete. Pada sistem akan menampilkan menu delete. Yang ketiga, pada inventory manager melakukan pemilihan data yang hendak dihapus. Yang keempat, pada sistem database akan mengupdate data. 5, sistem akan menampilkan sebuah informasi, yaitu data yang telah dihapus. Oke, di sini dari 1.3 sampai 1.4 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di 1.3 ini ada create menu. Nah, di sini ada sebagai user itu yang pertama akan membaca sebuah sistem, lalu sistem output kepada database, lalu database sendiri akan kembali kepada sistem replay, lalu sistem pula akan ke user kembali dengan replay. Oke, pada deskripsi yang pertama pada inventory manager masuk ke dalam menu create. Lalu yang kedua, sistem akan menampilkan menu. Oke, kita akan lanjut ke 1.4.
yaitu adalah update menu. Oke, yang pertama ini ada user sebagai pembeli. Oke, di sini yang pertama akan melakukan update menu ya. Nah, di pertama ini update akan dari user ke sistem, update, lalu sistem akan kembali ke user dengan replay. Lalu yang kedua ada opsi update yang dari user ke sistem, lalu dari sistem ke database, yaitu 2.1, yaitu adalah save. Dari database ke sistem, true jika benar, lalu dari sistem ke user atau pembeli, replay. Oke, langsung ke deskripsi. Nah, di deskripsi tersebut, yang pertama pada inventory manager masuk ke dalam sistem menu update. Yang kedua, pada sistem akan menampilkan menu update. Yang ketiga, pada inventory manager melakukan pemilihan data yang hendak di-update. Lalu yang keempat, pada database akan men-upgrade data. Yang kelima, pada sistem akan menampilkan informasi, yaitu data telah di-update. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan 1.5 sampai 1.6 oleh Mas Apregi Yoga, silakan. Pada 1.5 ini yaitu memilih menu. Nah, pembeli akan memasuki sistem, lalu dikonfirmasi oleh sistem, dan kemudian akan di-save oleh database. Nah, kemudian Halo, cek. Apa ada sebuah kendala jaringan? Kayaknya Oke. jaringan salah. Oke, baik. Karena kendala jaringan, maka 1.5 sampai 1.6 akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, terima kasih. Saya lanjut ya untuk dari memilih menu dari user untuk choice menu ke sistem, terus lalu dikonfirmasi oleh sistem, masuk ke database, di save, lalu balik lagi dari database ke sistem lagi, terus lalu ke user. Untuk yang keduanya ada add-on menu dari user ke sistem, add-on menu, lalu dikonfirmasi ke sistem, masuk ke sistem, lalu masuk lagi ke database, udah dari database langsung ke sistem lagi, lalu ke user lagi kembali. Untuk lanjut ke deskripsinya, yang pertama pembeli memilih menu yang ditampilkan sistem. Lalu yang keduanya, sistem akan mengkonfirmasi pesanan yang telah dipilih oleh konsumen. Lalu yang ketiga, pada database akan melakukan penyimpanan pesanan. Lalu yang keempat, pada sistem akan menampilkan pesanan yang telah dipilih oleh konsumen. Alternatifnya, yang pertama, konsumen memasuki menu tambahan pada software. Yang kedua, konsumen memilih tambahan menu. Yang ketiga, sistem akan mengkonfirmasi menu tambahan. Yang keempat, database akan menyimpan menu tambahan. Dan yang kelima, sistem menampilkan keseluruhan menu. Lanjut. Untuk 1.6, melakukan pembayaran. Di sini ada usernya, masih user pembeli. Pertama, masuk ke payment method, pembayarannya masuk ke sistem, lalu bila kembali lagi dari sistem ke user,
Lalu yang keduanya choose payment method, terus dikonfirmasi ke sistem, terus sudah dikonfirmasi, lalu di save ke database, sudah di database, lalu di reply lagi ke sistem, dari sistem di reply lagi ke user, ke pembeli. Untuk deskripsinya, konsumen yang pertama, konsumen memasuki menu metode pembayaran. Yang keduanya, pada sistem akan menampilkan metode pembayaran kredit, debit, cash. Dan yang ketiga, konsumen memilih metode pembayaran yang akan dilakukan. Lalu yang keempat, sistem akan mengkonfirmasi pembayaran konsumen. Yang kelima, pada database menyimpan data pembayaran. Lalu yang terakhir, yang keenam, pada sistem akan menampilkan informasi pembayaran. Terima kasih. Oke, baik, silakan dilanjutkan kembali oleh Mas Apegi Yoga dengan 1.7 feedback. Oke, baik. Terima kasih. Tapi sebelumnya maaf, kameranya nggak bisa dibuka. Oke, silakan. Nah, untuk feedback sendiri di sini ada pembeli, kemudian pembeli memasuki ke sistem dan di-reply kembali. Kemudian pembeli akan memasuki opsi update dan akan di-save oleh database dan di-reply kembali ke pembeli. Nah, untuk deskripsinya sendiri yaitu konsumen mengisi feedback yang ditampilkan oleh sistem setelah melakukan pembayaran. Yang kedua, database menyimpan data feedback. Dan yang ketiga, sistem menampilkan informasi data feedback. Nah, oke, itu presentasi dari kelompok 9 dan masih banyak waktu untuk yang dibahas lagi, yang didiskusikan. Oke, bentar. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin ditambahkan boleh. Saya juga lagi ini cari apa tentang pembahasan yang akan selanjutnya dibahas karena waktu masih banyak. Oke, tentang Oke. Mungkin sedikit penjelasan saja gitu dari saya kalau diagram sequence ini ya merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Contohnya seperti message, pesan apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Gitu. Dan sedikit info saja untuk pembuatan sequence diagram itu sebenarnya tidak harus pakai UML, masih ada software lain ataupun web apps lain, tapi ya ini sesuai dengan tugas menggunakan UML, tapi sedikit info saja bisa menggunakan software atau tools-tools lain untuk membuat sequence diagram. Nah, seperti itu. Oke. Lalu ya di aplikasi restoran ini memang simple, itu sebabnya hanya sampai 7 sequence diagram. Nah, karena simpelnya tersebut agar mempermudah user dalam mengoperasikan software. Seperti itu. Nah, lalu apa lagi? Oke. Kalau dilihat di sequence diagram itu ada yang berbentuk orang, itu bisa dibilang kayak aktor ya. Betul nggak, Ridwan? Kalau nggak salah aktor ya. Betul. Oke. Ya, itu aktor jadi bagaikan seperti user. Nah, lalu ya di beberapa tools di UML itu ada banyak ya, tapi yang dipakai hanya beberapa saja karena yang dibutuhkan simple. Itulah sedikit ini
penjelasan dari sequence diagram, lalu dari sequence diagram, lalu informasi tentang tools-tools sedikit yang selain UML, lalu dari komponen-komponennya itu kalau yang terdapat di sequence diagram itu ada activation box, itu ada aktor yang tadi saya jelaskan, objek, terus ya left line itu, lalu ada kalau nggak salah ada option loop ya, lalu ada synchronous message, replay message, delete message itu. Tapi mungkin yang ada di sequence diagram ini mungkin hanya beberapa, karena waktu pembuatan UML memang hanya beberapa yang dipakai gitu. Karena software yang dibuat sangat simple untuk user ataupun pengguna begitu. Nah, mungkin ada yang ingin menambahkan penjelasannya, boleh. Itu penjelasan tentang sequence diagram boleh. Itu boleh dari raise hand dulu sih. Nggak bisa dilihat. Mungkin mau bertanya. Iya, boleh. Kalau di sini kan pembeli melakukan feedback. Nah, opsi update-nya itu maksudnya gimana? Yang mana? Opsi update. Ya, opsinya apa aja gitu. Mungkin itu lebih ke opsi update tuh kayak misalkan di feedback itu kan ada bintang gitu loh, bintang like sama namanya, bintang like sama pesan kayak kritikan gitu ya, komen kayak gitu sih sebenarnya, model-model seperti itu kayak gitu sih kalau yang aku sendiri tangkap ya. Kalau opsi itu kan pilihan kan. Kirain opsinya kayak lanjut atau batal. Oh, iya, bisa juga ya, benar. Iya, benar kan. Iya. Kayak misalnya dari pembeli melakukan feedback, kalau lanjut ke sistem, kalau enggak ya balik ke pembeli. Ya bisa juga sih sebenarnya. Ya, bisa. Itu juga bisa termasuk ya. Nah, itu untuk kedepannya lagi sih. Kan sekarang masih sequence diagram, jadi saya dipikirkan maksudnya opsi itu bagaimana. Itu bisa nanti kita pikirkan lagi, diskusikan lagi. Nah, ini untuk pertanyaannya ini, yang alternatif. Oke, yang alternatif itu maksudnya itu alternatif ini paling tools ya. Alternatifnya itu ya yang buat UML itu menggunakan software kayak Visio kayak gitu, untuk membuat sequence diagram, membuat kelas diagram seperti itu, dan udah pasti bisa sequence diagram kayak gitu. Nah, lalu ada draw.io itu juga bisa membuat sequence diagram itu. Lalu ada yang lainnya juga sih. Kalau dari aku sendiri ya alternatif selain menggunakan UML ya dua itu, Visio atau enggak draw.io gitu. Sebenarnya gitu. Oke, jadi itu ya dari Ridwan telah menanyakan mengenai opsi, yaitu sebagai masukan juga sih biar kita bisa pikirkan. Jadi kan nggak harus opsi yang saya ucapkan, bisa jadi yang Ridwan ucapkan atau enggak yang saya ucapkan, karena kan masih didiskusikan, masih sequence diagram. Itu juga sih. Itu ya bisa. Itu kan ada tools yang gratis ada. Ada. Yes. Masih pakai Asta tapi. Iya, pakai Asta. Oke. Jadi yang kedua tadi Mas Abgi Yoga telah menanyakan tentang alternatif. Oke, nice. Itu kalau yang gratis dari saya sendiri menggunakan Asta UML yang community
yang community. Jadi benar-benar gratis. Lalu ada yang gratis juga Draw.io, atau Visio, itu saya belum tahu banget sih itu gratis apa enggak, karena itu yang memakai teman saya. Itu ada yang satu lagi gitu. Nah, oke, ini waktunya sudah tepat pas ya untuk diskusi sekarang. Oke, terima kasih. Ini presentasi pada modul 6 sekuensi diagram. Mohon maaf bila masih ada kesalahan, lalu masih banyak yang harus diperbaiki. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.